Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Oke. Jadi kalian sudah belajar turunan fungsi trigonometri. Salah satu aplikasinya itu adalah untuk menentukan nilai stasioner. Itu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Kita lanjut ya. Langsung pada soal nomor 1. Dengan menggunakan kunci turunan pertama, tentukan jenis nilai stasioner dari fungsi X sama dengan sin 2X dalam interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Pi. Artinya intervalnya X itu antara 0 sampai Pi. Itu berapa sih? Pi itu sama dengan 180 derajat ya. Oke, kalau 2Pi berarti 360 derajat. Kalau setengah Pi berarti berapa? 90 derajat. Ingat ya gitu ya. Mudah ini ya. Jadi ada suatu fungsi X itu sama dengan sin 2X. Nah ini pertama kali diturunkan dulu, itu turunan pertamanya diturunkan. Nah, kayak kemarin kita sudah belajar turunan komposisi fungsi trigonometri. Yang diturunkan apa dulu? Sinnya dulu ya, persamaannya ini nanti dulu, sin dulu. Jadi apa? Cos, dalamnya tetap tulis. Baru 2X-nya ini dikali 2X-nya diturunkan 2X-nya. Jadi 2. Jadi turunannya adalah 2 ini kita resmikan jadi 2 cos 2X. Ini turunan pertama dari sin 2X. Nah, nilai stasioner itu diperoleh ya, ini caranya buat kalian, diperoleh jika turunan pertama X nya itu sama dengan fungsi X itu sama dengan 0. Nah ini kita langsung aja, turunan pertama itu harus sama dengan 0. Turunannya apa nih? Ini ya, jadi 2 cos 2X itu harus sama dengan 0. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, kalian ingat ya waktu kelas 11 ada cara menyelesaikan kesamaan trigonometri, fungsi trigonometri. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Masih ingat ya? Untuk cos X itu sama dengan cos alpha, maka X-nya, X pertama itu adalah alpha plus K kali 360 ya. Kemudian X2-nya adalah min alpha plus K kali 360. Masih ingat ya yang ini ya? Rumus yang ini? Oke, sin apa, pertanyaan apa? Ini kita karena soalnya cos, Bu ingatkan yang cos dulu. Oke. Berarti di sini cos 2X itu sama dengan 0 dibagi 2. Maka cos 2X sama dengan 0. Nah, ini 0 ini kita ubah dalam bentuk cos. Ini hasilnya 0 gitu loh. Cos berapa yang hasilnya 0 berapa? Ayo. Cos 2X sama dengan cos berapa? Cos 0, 1 dong. Cos 90, 0. Nah, ini cos 90 atau setengah Pi. Oke, gitu. Sehingga 2X itu sama dengan setengah Pi. Penjelasannya bagaimana? Kita gunakan rumus yang ini tadi. Yang pertama. Oke, ini yang pertama kita gunakan berarti dipluskan dengan K kali 360. 360 berapa sih? 2Pi gitu ya. Sehingga X itu sama dengan setengah Pi plus K kali 2Pi dibagi 2. Nah, ini baru dicari. Nah, semua dibagi 2 ya, yang di atas nih. Ini penjumlahan, maka semua komponen yang di sini itu dibagi 2. Ini setengah bagi 2, 1/4 Pi plus K, 2 dibagi 2, 1 ya, kali Pi. Sehingga X-nya itu. K-nya itu apa sih? K itu adalah konstanta, mulai dari negatif berapa aja ya. Ini 1, 1, 2, dan seterusnya. Kita coba-coba gitu. Kalau kita masukkan K-nya itu negatif, hasilnya pasti negatif nanti ya. Berarti tidak memenuhi, kita coba ya. K-nya sama dengan min 1 misalnya. Kita masukkan 1/4 Pi plus K-nya min 1 kali Pi gitu. Maka hasilnya adalah X-nya 1/4 Pi min plus min Pi gitu ya. Hasilnya berarti berapa dong? Min 3/4 Pi ya. Nah 3/4 Pi apakah sesuai dengan interval yang ini tadi? Ya, intervalnya itu tadi berapa intervalnya? Intervalnya 0 X sampai dengan Pi, berarti sampai 180 aja. Ini min 3/4 Pi, berarti kan di bawah 0, artinya tidak memenuhi, ini tidak memenuhi X intervalnya, jadi tidak kita gunakan.
Nah, kalau kita masukkan 0 misalnya, ini kalau 0, berarti X-nya sama dengan 1/4 Pi plus K kali Pi, maka hasilnya 1/4 Pi plus 0 kali Pi, maka hasilnya 1/4 Pi. Memenuhi kah? Memenuhi, karena 1/4 Pi antara 0 sampai Pi ya. Ini yang memenuhi. Kalau kita masukkan 1, kelebihan, karena jadi 1/1 ditambah 1/4 lebih dari Pi, maka cukup ini aja nilai yang kita gunakan, X-nya yang kita gunakan. Nah, yang kedua itu adalah jika 2X-nya pakai rumus yang kedua cos tadi ya, min setengah Pi plus K kali 2 Pi, yang ini nih. Nah, kita coba yang kedua ini. Nah, ini kan ada yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Oke, dinegativekan 90 derajatnya, maka kita coba seperti tadi, min setengah Pi plus K kali 2 Pi dibagi 2, maka X-nya itu sama dengan min 1/4 Pi menjadi 2 juga di K kali Pi. Kalau kita masukkan min, hasilnya pasti min ya, nggak mungkin, nanti di bawah 0 ya. Nah, ini kalau K-nya kita masukkan 0, hasilnya berapa X-nya nih? Berarti min 1/4 Pi plus 0 kali Pi. Makasnya berapa nih? 0 juga, min 1/4 Pi juga ya. Nih, min 1/4 Pi. Sebentar. Min 1/4 Pi. Memenuhi syarat kah? Tidak, karena dia di bawah 0 derajatnya ya. Sehingga kalau gitu kita naik ke 1 aja, berarti min 1/4 Pi plus 1 kali Pi, maka hasilnya adalah 1 dikurangi 1/4 jadi 3/4 Pi. Memenuhi syarat? Iya, memenuhi syarat. Ini X-nya. Oke, jadi X-nya ada 2 macam, yaitu 1/4 Pi dan 3/4 Pi. Kalau sudah begitu, X-nya ketahuan ya. X1-nya sama dengan 1/4 Pi, X2-nya sama dengan 3/4 Pi. Nah, dari sini diselidiki nih, kita selidiki titik-titik di sekitar ini, sekitar X1 sama dengan 1/4 Pi dan X2 sama dengan 3/4 Pi. Oke, nah kita coba. Menyelidikinya kemana? Yaitu ke persamaan awal tadi yang diturunkan. Persamaan awal yaitu sin 2X. Nah, kita coba X-nya satu persatu kita masukkan 1/4 Pi. Nah, kita masukkan yang pertama ini berarti sin 2 kali 1/4 Pi, berarti hasilnya sin setengah Pi. Maka sin 90 derajat, tapi mengajar kan itu sin setengah Pi itu sama dengan 90 derajat, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi ketika X-nya itu sama dengan 1/4 Pi, Y-nya itu 1 gitu. Jadi di sini fungsi X itu sama dengan Y ya, maka ketika X-nya itu 1/4 Pi, maka Y-nya adalah 1. Ini yang disebut dengan titik balik maksimum. Balik maksimum ya. Itu disebut dengan nilai maksimum. Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya sama dengan 1. Gitu. Oke. Terus kita coba yang kedua kalau gitu. Yang kedua yaitu ketika X-nya sama dengan 3/4 Pi pada fungsi X sama dengan sin 2X. Maka di sini X-nya 3/4 Pi 3/4 Pi. Kita masukkan nih sin 2 kali 3/4 Pi. Gitu. Maka hasilnya sin ini bisa 2, berarti hasilnya adalah 3/2 Pi. 3/2 Pi itu berapa sih? Ya, kalau 2 Pi kan 180 ya, kita kalikan tambah aja setengah ya, sin 180 itu kan Pi.
Pi tambah setengah berarti sin 270 derajat. Kita lihat sin itu ada pada kuadran berapa nih 270? Pada kuadran 3. Kuadran 3 itu nilainya positif apa negatif untuk sin? Negatif ya, karena kalau kalian ingat kuadran 1, 2, 3, 4 itu yang positif sin-nya ada di kuadran 1, yaitu kalau pakai cara mudah ya, dengan menggunakan bahasa mudah, biasanya aku menggunakan semua sindikat tangannya kosong. Jadi yang positif di kuadran 2, ini kan ada di kuadran 2 ya, itu hanya tangen aja, tangen yang positif. Maka kalau sin, hasil sin 970 itu sama aja dengan sin 180 ditambah 90 derajat, ya enggak? 90 derajatnya berapa sih nilai sinnya? Ini sama aja sin 90 derajat, 90 derajat, tapi karena ada di kuadran 3, maka hasilnya adalah min 1 ya. Nah, ini negatif, oke? Nah, inilah yang disebut dengan titik balik minimum. Nah, ini diperoleh dari X sama dengan, jadi ya, dari 3/4 Pi, min 1 itu diperoleh titik balik maksimum. Ini yang disebut dengan titik balik maksimumnya. Berapa titik balik maksimumnya? Ini 3/4 Pi, min 1. Berapa nilai minimumnya? Nilai minimumnya sama dengan min 1. Oke, ini yang bisa Ibu jelaskan untuk soal yang pertama, yaitu penggunaan aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk menentukan nilai stasioner. Oke, yang pertama nilai fungsinya diturunkan dulu ya. Kemudian untuk nilai stasioner itu ketika fungsi turunan pertama sama dengan 0, baru dicari X-nya di sini nanti, dari situ. Ketemulah X1 dan X2. Ini X1, dicari udah tahu ya, dengan X2 di sini. Hasilnya 1/4 dan 3/4 Pi, 1/4 Pi, dan 3/4 Pi. Kalau sudah, selidiki titik-titik ini ya, pada persamaan yang awal tadi yang diturunkan persamaan fungsi, yaitu sin 2X. Menghasilkan angka di sini, kalau kita masukkan X-nya 1/4 Pi, Y-nya dapat 1, artinya titik balik maksimum ini. Angka 1 itu nilai maksimum 1. Kemudian kalau kita masukkan 3/4 Pi, hasilnya adalah min 1. Ini Y sebenarnya, min 1 itu, atau titik balik maksimum, atau minimum. Titik balik minimum ya. Titik balik minimum, karena ada di bawah. Nah, ini nilai minimumnya adalah min 1. Ini titik balik minimum. Oke, nilai minimumnya adalah min 1. Gitu. Bisa dipahami ya, Nak? Oke.